Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal matematika SIMAK UI ya. Tapi khusus kita bahas materi yang berkaitan dengan diferensial dari soal SIMAK UI. Oke, kita mulai soal pertama. Yang akan kita bahas adalah soal SIMAK UI tahun 2009. Oke, di sini kita diinformasikan bahwa luas segitiga sama sisi adalah fungsi dari kelilingnya. Nah, luas segitiga sama sisi adalah fungsi dari kelilingnya. Coba kita gambarkan dulu. Nah, katakanlah ini ada segitiga sama sisi. Ya, panjang sisinya sama. Ya, katakanlah sisinya adalah S ya. Sisinya S. Nah, sisinya S. Maka pasti kelilingnya ini menjadi keliling dari segitiga sama dengan S tambah S tambah S jadi 3S. Nah, katakanlah kelilingnya adalah K. Jadi K sama dengan 3S. Nah, ini yang kita punya. Sekarang informasinya luas segitiga adalah fungsi dari kelilingnya. Nah, cari luas dari segitiga sama sisi ini. Nah, karena segitiga sama sisi, maka sudut yang terbentuk pasti 60 derajat ya masing-masing sudutnya. Nah, rumus luas segitiga dengan sudut 60 derajat adalah setengah kali sisi yang mengapit S dengan S, jadi S kali sin sudut yang diapit 60 derajat. Oke, jadi kita punya setengah S kali S kuadrat kali sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka luas segitiganya adalah setengah kali setengah jadi 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, ini luas segitiga merupakan fungsi dari sisi ya. Dipinta di sini luas segitiga fungsi dari keliling, maka kita nyatakan S-nya ini kita ganti dengan K dengan keliling dengan cara ya dari sini dari K sama dengan 3S maka S sama dengan K dibagi 3 atau sepertiga K. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke fungsi S ini ke fungsi L. S-nya kita ganti dengan sepertiga K, maka luas sama dengan 1/4 S kuadrat, S-nya 1/3 K kuadrat akar 3. Maka jadilah luas segitiga merupakan fungsi dari keliling. Nah, gitu ya. Jadi variabelnya adalah K. Oke, sekarang ini kita uraikan menjadi 1/4 kali 1/9 ya, karena sepertiga kuadrat. 1/4 kali 1/9 adalah 1/4 kali 9, 36 K kuadrat akar 3. Nah, inilah fungsi luas merupakan fungsi terhadap kelilingnya. Nah, jika keliling segitiga adalah X, di sini mintanya X ya bentuknya. Oke, kita tulis saja jadi LX ya sama dengan 1/36 X kuadrat akar 3. Nah, maka laju perubahan luas terhadap kelilingnya. Artinya laju perubahan itu turunan luas terhadap kelilingnya, berarti dLX per dx. Ya, luas turunan luas terhadap keliling. Jadi L terhadap X. Jadi dl per dx sama dengan, nah tinggal kita turunkan. Ya, x kuadrat turunannya adalah 2x, maka jadi 2/36x akar 3. Nah, 2/36x akar 3. Nah, ini ada jawabannya di opsi D ya. Jadi nomor 1 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, kita diberikan informasi suatu persamaan ya dalam bentuk pangkat. Nah, kita jadikan karena ruas kan 2 pangkat, maka ruas kiri kita berikan 2 pangkat. Nah, yang pertama ada 1/8. 1/8 ini adalah 2 pangkat min 3. Ya, dipangkatkan X tambah 1. Kemudian diakarin 2. Nah, maka dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, sementara ruas kanan biarkan bentuknya 2 pangkat Y min 3. Nah, sekarang nih pangkat dipangkatkan kan jadi perkalian, maka kita punya 2 pangkat min 3X dikurang 3/2 sama dengan ruas kanan 2 pangkat Y min 3. Nah, karena bilangan dasarnya yang kiri 2, yang kanan juga 2, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Ya, jadi min 3X min 3 dibagi 2 ini sama dengan Y min 3. Sehingga kita peroleh Y-nya ini sama dengan min 3X min 3/2 tambah 3. Nah, ya 3 ini kan 6/2, maka kita bisa tuliskan Y sama dengan min 3X min 3 plus 6 jadi plus 3/2. Nah, ini fungsi Y terhadap X-nya.
Nah, yang ditanya adalah nilai maksimum dari 3xy tambah 6x min 3. Nah, kita misalkan saja katakanlah fungsi ini adalah fungsi L katakanlah ya. L sama dengan 3xy tambah 6x min 3. Nah, di sini y-nya kita bisa rubah menjadi bentuk x dengan bantuan persamaan pertama tadi. Nah, agar fungsi L ini hanya terdiri dari satu variabel ya. Jadi 3x dikali y, y-nya adalah min 3x plus 3 per 2 ya, ditambah 6x minus 3. Maka L-nya ini sama dengan minus 9x kuadrat plus 9x dibagi 2 ditambah 6x minus 3. Ya, jadi kita punya L-nya ini min 9 per 2x kuadrat ditambah 9 per 2 tambah 12 per 2 ya, jadi 21 per 2 ya, x dikurang 3. Nah, ternyata fungsi L ini adalah fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Nah, mencari maksimum, jelas pertanyaannya maksimum karena koefisien utamanya adalah negatif. Maka untuk mencari maksimumnya kita turunkan, turunannya 0 ya, jadi kita cari x nya dulu. Nah, kita turunkan, turunan ini adalah minus 9x tambah 21 per 2 sama dengan 0. Maka min 9x sama dengan minus 21 per 2. Sehingga x-nya sama dengan min bagi min habis ya, jadi plus. Maka 21 bagi 2 dibagi 9, jadi 21 per 18 ya, 9 kali 2. Bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya, dibagi 3 7 dibagi 3 6, jadi 7 per 6. Nah, inilah nilai x yang membuat nilai y maksimum ya. Jadi L maksimumnya sama dengan ganti x-nya dengan 7 per 6 ya, jadi minus 9 per 2 dari 7 per 6 kuadrat tambah 21 per 2 dikali 7 per 6 dikurang 3 ya, kita batasi dulu. Jadi L maksimumnya sama dengan minus 9 per 2 dikali 49 per 36 ditambah, nah ini bisa masing-masing bisa dibagi 3 ya, 21 dengan 6 jadi 7 bagi 3 ini jadi 2, jadi 7 kali 7 49 per 4 dikurang 3 ya, jadi sama dengan kita bagi 9 dengan 36 ya, jadi 4. Jadi kita punya ini menjadi minus 49 per 8 tambah 98 per 8 dikurang 24 per 8 ya, jadi penyebutnya 8 semua, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Ini 49 tambah 98 49, 49 kurang 24 25 per 8. Nah, inilah nilai maksimumnya. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3 ya. Nah, didefinisikan fungsi f dari 2x min 3 sama dengan 4x kuadrat tambah 2x min 5. Jika f aksen ada turunan pertama, pertanyaan f aksen dari 2x min 3. Oke, saya tulis ulang soalnya f dari 2x min 3. Nah, ini sama dengan 4x kuadrat tambah 2x min 5. Agar mendapatkan f aksen 2x min 3, maka kita turunkan ruas kiri maupun ruas kanan. Kita turunkan pertama f-nya, turunannya adalah f aksen. Dalamnya nggak berubah, tetap 2x min 3. Dikali turunan yang ada di dalam ini. 2x min 3 turunannya adalah 2. Nah, selesai yang kiri, kita turunkan yang kanan. 4x kuadrat turunannya 8x, 2x dikurang 5 turunannya adalah 2. Nah, karena pertanyaannya hanya f aksen dari 2x min 3, maka 2 ini kita pindah ruas atau kita bagi 2 ke dua ruas. Maka dapatlah f aksen dari 2x min 3 ini sama dengan 8x tambah 2 dibagi 2 menjadi 4x tambah 1. Nah, maka kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Kita diberikan informasi gx sama dengan f nokta f dari x. Dengan f0 sama dengan 0, f aksen 0 sama dengan 2. Pertanyaannya g aksen 0. Untuk mendapatkan g aksen 0, maka langkah pertama kita cari g aksen x dulu.
Nah, untuk mencari G aksen X lebih enak, lebih mudah kita bentuk nokta ini ke dalam bentuk kurung ya. Jadi F terhadap F baru terhadap X. Kurung bukanya ada 3, maka kurung tutupnya juga ada 3. Oke, baru kita turunkan. Nah, G aksen X untuk yang kiri turunkan jadi G aksen X. Yang kanan diturunkan kita satu persatu. Yang pertama kali kita turunkan F, terus F baru dikali dengan turunan X. Oke, pertama turunan F adalah F aksen. Dalamnya nggak berubah ya, F dari Fx. Nah, seperti ini. Dikali turunan F yang kedua. Nah, turunan F adalah F aksen. Dalamnya tetap Fx. Dikali turunan F yang ketiga. Nah, turunannya adalah F aksen X. Dikali turunan X 1. Nah, seperti ini rumus G aksen X. Karena pertanyaan G aksen 0, maka serentak ya semua X yang ada di persamaan ini kita ganti dengan 0. Maka dapatlah bentuk G aksen 0 sama dengan F aksen dari F0 dikali F aksen F0 dikali F aksen 0 dikali 1. Oke, kita punya informasi F aksen 0 adalah 2. Nah, ya. F0-nya adalah 0, maka akan menjadi ini menjadi 0 ya. Jadi F aksen F0. Nah, F0 juga 0 ya. Jadi F aksen 0. F aksen 0 baru hasilnya 2. Nah, ini baru yang ini ya, baru yang pertama. Dikali F aksen F0. F0 tadi nilainya adalah 0. Jadi F aksen 0. F aksen 0 adalah 2. Kemudian F aksen 0 sudah diketahui di sini, hasilnya 2. Jadi kali 2 kali 2. Nah, 1 nggak usah ditulis. Maka jawabannya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, maka kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini setipe dengan soal nomor 4 tadi ya, wadah di tahun yang berbeda. Nomor 4 tadi tahun 2011, ini 2012. Dengan informasi yang sama, F0-nya 0, F aksen 0-nya 2. Hanya saja fungsi F-nya ada 6 ya. Kalau tadi hanya 3. Oke. Nah, kita pamakan ini adalah fungsi Y ya. Jadi Y sama dengan F dari F terhadap F terhadap F terhadap F. Satu lagi F dari X. Nah, ada 2, 3, 4, 6. Ada 6 kurung bukanya, maka kurung tutup juga ada 6. 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau kita ingin menurunkan, maka kita turunkan dari yang paling luar. Ya, 1, baru kedua, baru yang ketiga, baru yang keempat, kelima, keenam, baru keturunan yang ketujuh ada turunan X. Oke, kita turunkan ruas kiri ya. Ruas kirinya adalah Y, turunkan Y aksen. Ruas kanannya paling luar adalah F pertama, nih F aksen. Nah, maka dalamnya tetap ya F dari F dari F dari F dari F X. Ada 6 kurung tutupnya. 4, 5, 6 dikali karena yang kedua ya, jadi F aksen dalamnya tetap ya, ada 4 F ya, F F F F tetap X tuh 2, 4, 5 dikali F yang ketiga F aksen. Nah, dalamnya ada 3F, jadi F terhadap F terhadap F X yaitu 2, 3, 4 jadi 4. Kemudian F yang keempat ya. Nah, dalamnya ada 2F ya, F aksen F F dikali F yang kelima ya. Nah, dalamnya ada 1F, jadi F aksen F X. Nah, F yang keenam adalah F aksen X dikali turunan X 1. Nah, inilah turunan pertamanya. Nah, karena pertanyaan nih turunan dari fungsi ini terhadap X di mana X-nya 0, maka kita tinggal ganti X-nya dengan 0, maka kita perlu Y aksen sama dengan ya langsung saja nih kita ganti ya, ini jadi 0 ya, ini 0 0 0 0 0 ya. Oke, kita perhatikan F0 adalah 0, maka jelas ini 0 ya, muncullah F0 0 juga, hasilnya 0, F0 0, hasilnya 0, F0 0 juga, hasilnya 0, F0 0. Nah, terakhir jadi F aksen 0, F aksen 0 adalah 2, maka ini jawabannya 2 ya, yang pertama. Kemudian yang kedua
F0 adalah 0, F0 juga 0, F0 0, F0 0, maka dapatlah F aksen 0, nilainya 2. Nah, dengan cara yang sama ini juga demikian 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Terakhir 2. Ya, dikali 1. Jadi kita punya sebenarnya 2 pangkat 6. Ya, gampangnya ada F, ada sebanyak 6 F-nya, maka tinggal 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, SIMAK UI 2014. Informasinya F2 sama dengan 3, F aksen 2-nya 6, G2 1, G aksen 2-nya 4. Apabila Hx sama dengan Fx kali Gx dibagi dengan Fx min Gx, maka H aksen 2 sama dengan, oke. Sebelum kita mencari H aksen 2, kita cari dulu H aksen X. Ya, H aksen X. Katakanlah H aksen X itu adalah bentuknya karena pecahan jadi U per V. Nah, kita ingat kembali U per V turunannya adalah U aksen kali V dikurang V aksen kali U dibagi dengan V kuadrat. Oke, U aksen berarti turunan dari Fx Gx. Nah, Fx Gx karena ada perkalian, nah turunan perkalian U kali V adalah U aksen kali V plus V aksen U. Ya, jadi U-nya adalah F, V-nya adalah Gx. Maka kita punya turunan U aksen ini adalah F aksen X kali Gx ditambah G aksen X sebentar, G aksen X ya, G aksen X kali Fx. Nah, ini baru turunan U aksen, ya, dikali V. V-nya adalah bagian penyebut, ya, V-nya adalah Fx dikurang Gx. Nah, ini baru U aksen V. Nah, sekarang dikurang oleh V aksen U, berarti ini V penyebutnya kita turunkan, ya. F dikurang G turunannya tinggal F aksen X dikurang G aksen X, ya, dikali U. U-nya adalah bagian pembilang, yakni Fx dikali Gx. Nah, seperti ini. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah Fx dikurang Gx, maka tinggal Fx dikurang Gx kuadrat. Nah, inilah turunan dari fungsi H. Karena pertanyaannya adalah H aksen 2, maka serentak semuanya kita ganti dengan 2. Jadi H aksen 2 ini sama dengan F aksen 2. F aksen 2 adalah 6. Langsungnya kita ganti, ya. F aksen 2 adalah 6 dikali G2. G2 1 tambah G aksen 2. G aksen 2 4 dikali F2. F2-nya 3. Dikali dengan F2 kurang G2. F2-nya 3 dikurang G2. G2-nya 1. Dikurang hasilnya semua dengan F aksen 2 6 dikurang G aksen 2 4. Ini dikali dengan F2 kali G2. F2-nya 3, G2-nya adalah 1. Semuanya hasilnya dibagi dengan F2 tadi 6, ya, dikurang G2 4 pangkat 2. Nah, kita tinggal hitung hasilnya adalah 6 tambah 12 18 dikali 2, ya, 3 kurang 1 dikurang 6 kurang 4, 2 kali 3 kali 1, 2 kali 3, 6. Dibagi dia dengan 2 pangkat 2, 4. Maka kita punya 36 kurang 6, ya, 36 kurang 6, 30 dibagi 4, ya, jadi 15 per 2. Maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7, ya. Kita punya fungsi Fx ini adalah sin X diakarin 2, ya, kalau nggak ada angka berarti akar 2, diakarin 3, diakarin lagi 2. Maka bisa kita nyatakan Fx ini sama dengan sin X, ya, pangkat 1 per 2 per 3 per 2, berarti 2 kali 3 kali 2. Atau Fx ini sama dengan sinus X
ya dipangkatkan 1/12. Nah, pertanyaan f aksen pi per 2. Nah, kita cari dulu f aksen x. Nah, pertama kali kita turunkan adalah pangkatnya 1/12. Nah, pangkatnya turun jadi 1/12, berkurang 1 pangkatnya menjadi minus 1/12. Nah, di sini tetap sin. Nah, selesai. Pangkat sudah kita turunkan, dikali sekarang yang ada di dalam pangkat, yakni sin x. Turunan sin x adalah, nah, dikali turunan sin x. Turunan sin x adalah cos x. Nah, sudah seperti ini kita tuliskan, jadi f aksen x ini sama dengan 1 kali cos x atau cos x dibagi 12 dikali sin x pangkat 1/12. Jadi sin x pangkat 1/12. Nah, ini fungsi f aksen x-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai f aksen pi per 2. Pi per 2 ini 90 derajat ya. Jadi f aksen pi per 2 sama dengan x-nya ganti pi per 2. Jadi cos pi per 2 dibagi 12 kali sin pi per 2 pangkat 1/12. Oke, cos pi per 2 cos 90 ya, cos 90 0. 0 dibagi 12 kali sin 91 pangkat 1/12. Nah, 0 dibagi bilangan bukan 0, hasilnya pasti 0. Ya, maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 7. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan untuk materi diferensial soal-soal SIMAK UI.